Kalau di sepatu ini kesannya emang tetap bulky sih. Tapi halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama kami di JP Basket Channel. Kali ini kita bakal nge-review sepatu basket terbaru dari League, yaitu League Clash 2. Bakal seperti apa sepatu League Clash 2 ini? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama itu kalau dilihat sekilas, sejak pertama kali kita ngeliat sepatu ini, kita terkesan banget sih sama siluet dari sepatu ini. Jadi menurut kita siluetnya tuh simple banget sih. Cuman menarik banget di mata. Kalau dibandingin sama League yang sebelumnya tuh kita pernah punya juga tuh League, kalau nggak salah itu keluaran 2014an gitu ya teman-teman. Nah kalau dibandingin sama League yang ini keren banget sih siluet dari sepatu ini. Terus pemilihan warnanya juga pemilihan warna yang aman yang menurut kita. Jadi saat kita nge-review sepatu ini itu udah League itu ngeluarin dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Nah warna hitam dan warna putih itu dipaduin nih sama warna dari Gamsol ini. Ini membuat sepatu ini tuh menurut kita nggak cuman cocok digunakan untuk main basket, tapi bisa juga nih digunakan untuk penggunaan casual teman-teman. Keren sih. Terus kalau masuk ke detail dari sepatu ini, itu yang pertama ada logo League di bagian lidah dari sepatu. Ada tulisan League Basketball Series, lalu Clash 2 di bagian synthetic leather ini. Terus turun sedikit di bagian heel counter ini ada logo League-nya juga. Terus di bagian midsole ada tulisan League juga. Turun lagi ke outsole ada tulisan League lagi, dan yang terakhir itu ada tulisan Flexolite di bagian outsole-nya juga. Itu aja sih kalau bahas detail dari sepatu ini. Nah, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya buat dapetin info terupdate dari channelnya ya teman-teman. Oke, langsung kita lanjut ke berikutnya, yaitu ngomongin material dan teknologi yang ada di sepatu ini. Kita mulai dari yang paling bawah ya teman-teman. Jadi kalau ngomongin outsole dari sepatu ini, itu materialnya itu mereka namanya itu Flexolite teman-teman. Jadi teknologi Flexolite ini menurut mereka itu teknologi rubber yang fleksibel, dimana itu bisa ngebantu movement kita kalau pakai sepatu ini teman-teman. Kalau kita lihat sekilas, materialnya itu lumayan keras juga sih teman-teman. Jadi nggak yang empuk gitu. Terus kalau ngomongin pola traksi dari sepatu ini tuh pakai pola traksi herringbone pattern teman-teman. Nah pola traksi yang herringbone kayak gini harusnya oke sih, nggak ada masalah sama herringbone. Dan di samping ini juga ada pola traksi yang kayak wavy pattern gitu teman-teman. Harusnya oke sih pola traksi yang kayak gini. Terus kalau naik ke atas sedikit ke bagian midsole, di midsole sepatu ini tuh nggunain teknologi yang namanya CMFA teman-teman. Nah CMFA ini kalau kita pencet-pencet kayak gini agak sedikit empuk sih teman-teman. Cuman biasanya penggunaan teknologi CMFA ini untuk jangka waktu yang lama itu bakal semakin menipis gitu teman-teman. Gitu aja sih, lumayan. Kalau naik lagi ke bagian upper dari sepatu ini,
Ini bagian yang paling menarik dari sepatu ini. Jadi materialnya itu secara garis besar ada 2 material nih yang jadi poin di sepatu ini. Yaitu yang pertama itu material mesh di bagian samping agak ke belakang itu di sepatu ini. Nah, material mesh ini harusnya ngebuat sepatu ini tuh breathable banget sih teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya baik banget sih harusnya di sepatu ini. Di material mesh ini dibuat kayak pola-pola garis-garis ini juga. Nah, ini membuat sepatu ini makin berasa keren sih. Jadi nggak yang biasa banget gitu. Terus di material lidah sepatu ini juga pakai material mesh teman-teman. Ya, sekali lagi harusnya material sepatu ini sirkulasi udaranya baik sih. Untuk material yang bagian depan ini kalau nggak salah ini bahan nilon ya teman-teman. Nah, harusnya bahan yang nilon kayak gini bisa bikin sepatu ini nggak berasa kaku gitu teman-teman. Oke sih. Terus kalau kita lihat di bagian lidah dari sepatu ini itu ada bahan synthetic leather nih. Nah, kayaknya ini bahan nubak ya teman-teman. Nah, bahannya ini ngebuat sepatu ini tuh nambah berasa premium gitu sih teman-teman. Terus ini berfungsi juga nih buat ngebuat lidah sepatu ini nih nggak bergeser kemana-mana gitu, jadi lebih kepegang gitu lidahnya. Lalu di bagian eyelidnya juga ada nih beberapa sistem penalian, jadi sepatu ini fleksibel aja sih, kalian mau pakai sistem penalian yang kayak gimana itu terserah kalian aja. Di bagian eyelid yang paling atas ini juga udah pakai material yang sama kayak yang ada di lidahnya, pakai material nubak gitu ya teman-teman. Keren sih. Terus kalau ngomongin padding di sepatu ini, di bagian lidah ini paddingnya udah lumayan sih, nggak yang tebal-tebal banget tapi nggak yang tipis-tipis banget juga. Untuk padded collarnya ini lumayan empuk sih, lumayan tebal juga. Lalu untuk tali sepatunya ini sebenarnya kalau dari ukuran agak berbeda ya dari tali sepatu standar yang biasanya. Ini ukurannya agak lebih kecil dan lebih tipis gitu teman-teman. Nah, tapi menariknya di tali sepatu ini tuh ada motif yang garis-garis yang warnanya beda ini. Kalau di warna hitam nih warnanya jadi ada putih-putihnya gitu teman-teman. Ini bikin sepatunya jadi nambah menarik sih. Lalu yang terakhir kalau ngomongin heel counter dari sepatu ini udah kokoh banget sih teman-teman. Tingginya juga udah pas. Terus penggunaan heel counter yang dibuat Trexpose di luar ini nambah bikin sepatu ini tuh berkesan premium gitu sih teman-teman. Jadi kalau dilihat tuh kayak keluar mengkilap-mengkilapnya gitu. Nah, kalau kita lihat emang sebagian besar di sepatu ini tuh pakai motif garis-garis gitu teman-teman. Di bagian nilon ini nilonnya garis-garis. Bagian meshnya juga dijahit kayak motif garis-garis gitu. Di bagian TPU plate di heel counter ini juga secara garis besar emang kita bisa bilang desain dari sepatu ini keren banget sih teman-teman. Jadi ngebikin sepatu ini kelihatan kokoh gitu teman-teman. Padahal materialnya itu lentur banget, nggak yang kaku gitu. Dan kalau kita pegang nih, walaupun sepatu ini kelihatannya bulky banget teman-teman, tapi ternyata sepatu ini termasuk sepatu yang ringan teman-teman menurut kita. Keren banget sih. Itu aja sih kalau kita ngomongin material dan teknologi yang ada di sepatu ini. Menurut kita untuk sepatu dengan harga 700-an, 699 gitu ya teman-teman, kita suka banget sih sama siluet dari sepatu ini. Terutama kalau kita ngelihat dari siluet-siluet sepatu Lik yang sebelum-sebelumnya tuh kan Lik biasanya kan desain dari Lik tuh sepatunya bulky gitu dan kaku-kaku gitu ya teman-teman. Nah, kalau di sepatu ini kesannya emang tetap bulky sih.
Tapi yang menarik yaitu kayak kita bilang tadi, kesan kakunya itu udah nggak ada di sepatu ini. Jadi dengan harga 699.000 kita bisa dapetin sepatu dengan desain yang menurut kita keren kayak gini. Ini worth it banget sih menurut kita. Untuk bagaimana performanya, tunggu aja ya, nanti kita bakal coba sepatu ini di lapangan. Tungguin aja ya teman-teman performance reviewnya. Oke, segitu dulu first impression kita terhadap sepatu League Class 2 ini. Tulis di kolom komentar ya, kalian lebih seneng yang warna hitam ini atau yang warna putih? Satunya itu ya teman-teman. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Follow juga IG kita di JP Basket Channel. Semoga basketmu menyenangkan.